tersangka. Mereka diduga melakukan pengoplosan atau blending Pertalite di depo untuk menjadi Pertamax RON 92. Atas perbuatan para tersangka itu, kerugian negara ditaksir mencapai Rp193,7 triliun. Halo semua, kami dari Kelompok 9 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu isu dalam dunia hukum dan publik di Indonesia, yaitu kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina. Perkenalkan, nama saya Zahwa Aulia dan di sini saya akan menjelaskan tentang kritik kasus. Yang pertama, saya akan menjelaskan identifikasi kasus. Kasus ini pertama kali mencuat setelah Kejaksaan Agung menyatakan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun akibat buruknya tata kelola minyak mentah dan produk kilang oleh Pertamina selama periode 2018 hingga 2023. Jika pola seperti ini dibiarkan terus berulang, maka kerugian negara bisa membengkak hingga hampir Rp968 triliun. Tak hanya itu, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK juga menangani kasus pengadaan LNG Liquefied Natural Gas yang menyeret mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, sebagai tersangka. Keputusan pengadaan LNG dilakukan secara sepihak tanpa kajian kelayakan dan tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris, yang kemudian menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kasus. Setidaknya ada 3 bentuk penyimpangan utama yang ditemukan Kejaksaan Agung dalam tata kelola Pertamina. Pertama, ekspor minyak mentah dalam negeri yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan nasional malah dijual ke luar negeri. Kedua, impor minyak dilakukan melalui perantara atau broker yang memperbesar biaya dan menurunkan efisiensi. Yang ketiga, ada subsidi dan kompensasi yang diberikan oleh negara atas harga bahan bakar justru dimanfaatkan tanpa manajemen yang akuntabel. Di sisi lain, pada kasus LNG, keputusan penggandaan yang tidak berdasarkan kajian menyeluruh mencerminkan manajemen yang tergesa-gesa, tidak transparan, dan minim pengawasan internal. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan kritik. Dalam kasus ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting, bahwa tata kelola BUMN seperti Pertamina masih sangat lemah, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan. Kerugian negara yang begitu besar menunjukkan betapa pentingnya pengambilan keputusan berbasis kajian yang matang, bukan keputusan sepihak atau politis. Dan yang paling utama, korupsi dalam skala besar seperti ini berdampak langsung pada masyarakat luas, karena menyangkut subsidi, harga negeri, dan dana publik yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Perkenalkan, nama saya Daniel Christian, dan pada kali ini saya akan mengkategorikan klaim yang terdapat pada kasus korupsi Pertamina yang sedang kita bahas. Sebelum itu, mari kita sama-sama memahami terlebih dahulu apa itu klaim. Secara umum, terdapat klaim faktual, klaim nilai, non-klaim, klaim objektif, klaim faktual deskriptif, dan klaim subjektif. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan lebih fokus untuk membahas dua jenis klaim, yaitu klaim faktual dan klaim nilai. Klaim faktual adalah pernyataan yang dapat diverifikasi dengan bukti atau data bersifat empiris. Dalam konteks kasus korupsi Pertamina ini, contoh klaim faktual adalah pernyataan bahwa Kejaksaan Agung merilis potensi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Klaim ini dapat diuji kebenarannya dengan memeriksa data dan dokumen yang menjadi dasar perhitungan kerugian tersebut, seperti laporan keuangan Pertamina, data ekspor impor minyak, dan dokumen terkait lainnya. Contoh lain dari klaim faktual adalah pernyataan bahwa ekspor minyak mentah tahun 2023 adalah 21,2 juta barrel, di mana klaim ini dapat diverifikasi dengan menunjuk pada data statistik yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, yakni Lembaga Badan Pusat Statistika, atau dikenal sebagai BPS. Selanjutnya, klaim nilai. Klaim nilai adalah pernyataan yang mengungkapkan penilaian positif atau negatif, sikap atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu benda atau hal, di mana klaim nilai tidak dapat diverifikasi secara empiris seperti klaim faktual. Namun dalam kasus korupsi Pertamina, contoh klaim nilai adalah pernyataan bahwa publik merasa geram atas potensi kerugian negara akibat korupsi. Klaim ini mencerminkan opini atau sentimen masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut. Contoh lain dari klaim ini adalah anggapan bahwa korupsi harus ditindak tegas. Klaim ini mencerminkan keyakinan atau norma yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Halo semuanya, nama saya Jesslyn Huga dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kasus dugaan korupsi Pertamina dengan fokus pada bagaimana kita membangun argumen dan counter argumen secara lebih terstruktur. Yang pertama, mari kita mulai dengan argumen utama, di mana argumen utama kelompok kami yaitu perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi Pertamina yang seringkali terdengar bombastis dan tidak akurat dapat menyesatkan publik serta mempengaruhi persepsi tentang sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi ini, di mana estimasi kerugian yang sangat besar dapat menciptakan kesan yang keliru tentang sejauh mana kerugian tersebut sesungguhnya. Dan hal ini penting untuk dicermati bersama karena angka-angka yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi persepsi publik dan membentuk pemahaman yang salah tentang bagaimana korupsi itu terjadi dan siapa saja yang terlibat. Sehingga tidak jarang hal ini justru menimbulkan dampak destruktif berlebihan yang seharusnya tidak akan terjadi jika masalah diberitakan apa adanya.
Premis pertama yang ada adalah Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa potensi kerugian negara bisa mencapai 190,7 triliun rupiah, bahkan hampir 1.000 triliun jika dihitung dari tahun 2018. Tetapi perlu diketahui bersama bahwa bila kita periksa lebih rinci, misalnya pada kasus ekspor minyak mentah, ternyata ekspor tersebut dilakukan oleh K3S yang memang berhak atas sisa produksi mereka. Jadi tidak semua ekspor itu seharusnya dihitung sebagai kerugian negara. Premis kedua terkait dengan kompensasi BBM. Kejaksaan mengklaim kerugian sebesar 126,1 triliun rupiah, namun angka itu justru mencampurkan data kompensasi listrik yang sebenarnya di luar dari lingkup kasus ini. Artinya, basis perhitungan yang digunakan tidak sepenuhnya relevan. Premis ketiga, kerugian negara yang paling logis hanyalah dari praktik impor minyak melalui broker, karena memang ada biaya maklar yang lebih jelas, tetapi jumlah kerugiannya jauh lebih kecil dibandingkan angka fantastis yang dipublikasikan kepada masyarakat. Dari ketiga premis ini, kami menyimpulkan bahwa meskipun korupsi harus diberantas, perhitungan kerugian negara tetap harus akurat agar proses hukum berjalan lebih adil dan publik tidak disesatkan oleh angka-angka yang mengada-ada. Perkenalkan, nama saya Federica. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai argumen deduktif dan 5 pola utamanya, berdasarkan berita yang dibahas. Pertama-tama, apa itu argumen deduktif? Argumen deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang didasarkan pada premis-premis yang sudah ada. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulan yang dihasilkan juga pasti benar. Terdapat beberapa pola argumen deduktif. Yang pertama, argumen berpola modus ponens. Modus ponens adalah pola argumen yang mengambil kesimpulan dari dua premis. Contoh pada kasus Pertamina, jika terjadi korupsi di Pertamina, maka negara mengalami kerugian. Ternyata terjadi korupsi di Pertamina, maka negara mengalami kerugian. Yang kedua, ada argumen berpola modus tollens. Modus tollens adalah pola argumen yang menegaskan konsekuensi dari premis. Contoh, pada kasus Pertamina, jika penaksiran kerugian negara sudah pasti, maka proses hukum berjalan lebih cepat. Namun, penaksiran kerugian negara belum pasti, jadi proses hukum belum bisa berjalan cepat. Yang ketiga ada argumen berpola silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis menghubungkan dua proporsi kondisional. Contoh pada kasus Pertamina, jika penyelidikan kasus Pertamina tuntas, maka pelaku korupsi akan dihukum. Penyelidikan kasus Pertamina dipastikan akan tuntas, jadi pelaku korupsi akan dihukum. Selanjutnya, argumen berpola silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif menawarkan dua alternatif. Contoh pada kasus Pertamina, entah kasus korupsi Pertamina segera dituntaskan atau kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Kasus korupsi Pertamina belum dituntaskan, jadi kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Yang terakhir, argumen berpola dilema. Pola dilema melibatkan dua pilihan, masing-masing dengan konsekuensi berbeda. Contoh, pada kasus Pertamina, pemerintah harus memilih, segera menetapkan kerugian negara atau menunda pengusutan kasus Pertamina. Jika segera menetapkan kerugian negara, maka proses hukum bisa berjalan. Jika menunda pengusutan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun. Jadi, akan terjadi proses hukum berjalan atau kepercayaan publik menurun. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai argumen induktif. Khususnya, dua pola argumen induktif spesifik berdasarkan kasus korupsi Pertamina. Sebelumnya, mari kita sama-sama mengenal apa itu argumen induktif. Argumen induktif adalah proses penarikan kesimpulan yang didasarkan pada observasi atau bukti-bukti spesifik dan kemudian menyimpulkan suatu yang bersifat umum atau kemungkinan besar benar. Argumen induktif tidak menjamin kebenaran mutlak kesimpulan, tetapi memberikan dasar yang kuat untuk mempercayai kesimpulan tersebut. Argumen induktif berpola analogi. Argumen analogi membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan tertentu, lalu menyimpulkan bahwa hal lain yang serupa juga berlaku pada kasus yang dibandingkan. Contoh dalam kasus korupsi Pertamina. Jika kita melihat kasus-kasus korupsi sebelumnya di BUMN lain seperti PT Timah, kita akan menemukan pola yang sama, yaitu kerugian negara yang besar, penyalahgunaan wewenang, dan dampak negatif pada perekonomian. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus korupsi di Pertamina kemungkinan besar akan memiliki dampak serupa, yaitu kerugian negara yang signifikan dan dampak negatif pada perekonomian. Argumen induktif berpola kausal atau sebab akibat. Argumen kausal menghubungkan suatu sebab dengan akibatnya berdasarkan bukti atau fakta yang diamati. Contoh dalam kasus korupsi Pertamina, impor minyak melalui broker yang tidak transparan meningkatkan biaya penggandaan dan membuka peluang markup harga, di mana Pertamina masih bergantung pada impor minyak karena produksi dalam negeri belum mencukupi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan pada impor minyak melalui broker yang tidak transparan merupakan salah satu penyebab utama kerugian negara dalam penggandaan minyak oleh Pertamina. Argumen ini menunjukkan hubungan sebab akibat antara praktik impor minyak tidak transparan dengan kerugian negara yang terjadi. Pada kasus korupsi Pertamina, dianalisis dari berita di Detik, ditemukan beberapa bentuk kesesatan berpikir informal yang mempengaruhi cara publik memahami kasus ini. Berikut, yang pertama, terdapat kesesatan argumentum ad populum, yaitu ketika kebenaran suatu klaim didasarkan pada emosi massa atau opini mayoritas, bukan fakta objektif. Pernyataan seperti publik yang geram atas dugaan kerugian negara didorong oleh meme dan kemarahan kolektif di media sosial menjadi contoh bagaimana emosi digunakan untuk memperkuat tuduhan tanpa didukung bukti konkret. Kedua, muncul
juga kesesatan argumentum ad misericordiam, di mana argumen lebih menekankan penderitaan konsumen akibat BBM oplosan untuk membangkitkan rasa kasihan daripada mengedepankan logika dan bukti hukum yang sah. Kedua kesesatan ini menunjukkan bahwa emosi sering dimanfaatkan untuk membangun opini publik sehingga penilaian terhadap kasus hukum menjadi kurang objektif dan lebih bersifat emosional. Sekarang mari kita lihat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi counter argumen, di mana counter argumen kami adalah sebagai berikut. Menyampaikan estimasi kerugian yang besar dalam kasus korupsi sangat penting untuk menggugah kesadaran publik. Dalam banyak kasus, publik seringkali tidak menyadari seberapa dalam dan luasnya masalah yang terjadi, sehingga penyebutan angka besar ini menjadi semacam wake up call yang membuat masyarakat merasakan urgensi dari masalah ini dan memahami bahwa korupsi yang terjadi bukan hanya sekedar soal individu tertentu, tetapi mencakup sebuah sistem yang sudah begitu terstruktur dan terinstitusionalisasi. Angka besar ini memiliki peran besar dalam memotivasi, mereformasi, dan memastikan bahwa isu korupsi tidak hanya menjadi headline sesaat, tetapi menjadi masalah yang mendapatkan perhatian jangka panjang. Di mana premis pertama kami, kita semua tahu bahwa korupsi di sektor energi Indonesia sudah berlangsung sangat lama dan mengakar hingga ke dalam. Tanpa tekanan publik yang kuat, banyak kasus besar yang akhirnya mandek sebelum tuntas diusut. Pada premis kedua, angka kerugian yang fantastis memang mengejutkan, tapi di sisi lain, itu justru efektif untuk membuka mata masyarakat bahwa korupsi ini bukan lagi soal individu 1 dan 2 saja, melainkan soal sebuah sistem atau celah yang merembet di semua lapisan dan mulai pengambilan keputusan, pelaksanaan teknis, hingga pihak swasta yang terlibat. Premis ketiga, meskipun estimasi tersebut belum tentu final, transparansi tentang potensi kerugian mengirimkan pesan penting bahwa pemerintah serius mengusut tuntas kasus ini. Sehingga kami dapat menyimpulkan, penyebutan angka besar di tahap awal memang berisiko membesar-besarkan, tetapi tetap berguna untuk membangun kesadaran publik dan mendorong perbaikan menyeluruh, terutama terkait transparansi dan moralitas sistem penguasa. Sebagai kesimpulan, pada akhirnya kita semua sepakat bahwa korupsi harus diberantas, namun dalam upaya itu, kita juga perlu menjaga akurasi data dan keadilan proses hukum agar kepercayaan publik terhadap negara tetap terjaga.